China sebentar lagi bakal meluncurkan teknologi drone super niat yang dialias langit tinggi. Tapi jangan salah, ini bukan drone biasa. Ini drone beranak. Bayangin aja, satu drone gede bawa hulu ledak sekaligus anak-anak drone kecil yang siap tempur. Ini sih bukan drone, ini keluarga besar terbang. Rencananya si Jutian bakal tampil perdana di akhir bulan Juni. Udah dikonfirmasi sama media resmi Cina, bukan gosip dari grup WhatsApp. Dan karena tampil perdana, tentu harus gaya dulu. Tampilannya bak kapal induk drone, siap jadi pusat perhatian dalam uji coba sebelum resmi dipakai Tentara Pembebasan Rakyat alias PLA. Drone ini punya nama keren, Jutian, artinya langit tinggi. Dan memang dia bisa terbang sampai setinggi 15.000 meter. Jarak tempuhnya 7.000 kilometer. Bisa dari Beijing ke Jakarta, pulang pergi, terus mampir beli bakso. Waktu pertama kali nongol di pameran Dirgantara di Zhuhai bulan November kemarin, orang-orang langsung melongo. Soalnya Jutian ini bertenaga jet, bisa bawa sampai 6 ton amunisi, plus drone-drone kecil kayak drone kamikaze. Berat total waktu lepas landas, 16 ton. Kalau drone ini jadi manusia, udah pasti langganan tempat game paling mahal. Dengan bentang sayap 25 meter, Jutian bisa terbang di atas jangkauan kebanyakan sistem pertahanan udara jarak menengah yang biasa dipakai banyak negara. Dari badannya aja bisa ngangkut sampai 100 drone kecil. 100! Itu kalau drone-nya bisa ngomong, bakal ramai kayak pasar malam di udara. Drone ini dikembangkan oleh raksasa industri kedirgantaraan China, Aviation Industry Corporation of China. Produksinya dilakukan sama Xi'an China Aircraft Parts Manufacturing, anak perusahaan dari Guangzhou Haige Communications. Gaya banget ya, sampai punya anak perusahaan segala. Fungsinya bukan cuma buat ngebom. Jutian punya 8 titik gantung alias hardpoints buat bawa berbagai muatan dari intelijen, pengintaian, sampai perang elektronik. Jadi selain bisa ngebom, bisa juga nguping dan ngehack musuh. Strateginya disebut swarming, alias ngeluarin banyak drone dalam satu jaringan biar bisa rame-rame ngegeruduk sistem pertahanan musuh. Kalau ini terjadi, lawan bisa bingung. Ini yang nyerang siapa sih? Drone-nya nggak habis-habis. Dalam 1 dekade terakhir, Beijing rajin banget ngembangin drone berteknologi canggih buat persiapan perang modern dan konflik regional. Apalagi soal Selat Taiwan yang makin panas. Jadi bukan cuma buat gaya, ini drone memang siap tempur beneran. Jutian juga gak bakal jadi teman main drone canggih Cina lainnya, kayak H-7 yang bisa ngilang dari radar, alias siluman, dan Winglung X yang bisa berburu kapal selam dari atas langit. Komplit banget, kayak Avengers tapi versi robot terbang. Beberapa pengamat bilang Jutian ini bisa jadi saingan berat buat 2 drone andalan Amerika Serikat, RQ-4 Global Hawk dan MQ-9 Reaper. Tapi kalau mereka bertemu di udara, mungkin mereka malah bikin grup WhatsApp baru, Drone Elite Dunia. Tapi tunggu dulu, pertanyaannya sekarang. Kenapa Cina repot-repot bikin drone segede truk kontainer yang bisa ngeluarin drone kayak vending machine? Jawabannya simple, supaya kalau perang musuh bukan cuma bingung tapi juga stres ngitung berapa banyak drone yang harus ditembak jatuh. Bayangin ya, 1 Jutian muncul di radar, tiba-tiba dari perutnya keluar puluhan drone kamikaze yang langsung menyebar kayak tawon ngamuk. Sistem pertahanan udara lawan baru sempat ngelock 1 target, yang lainnya udah nari-nari di udara sambil bawa bom. Ini bukan serangan, ini flash mob bersenjata. Dan jangan lupa, dengan jangkauan sejauh itu, Cina bisa ngirim drone-drone kemana-mana tanpa harus numpang isi bensin. Kalau ini analogi manusia, Jutian tuh tipe yang bisa jalan kaki dari Sabang ke Merauke sambil gendong cucian kotor dan gak ngos-ngosan. Kalau kita lihat dari strategi militernya, ini bukan cuma soal unjuk gigi. Ini kayak Cina bilang ke dunia, terutama ke Amerika Serikat, kami juga bisa bro. Soalnya selama ini, drone-drone buatan Amerika Serikat kayak MQ-4 Global Hawk dan MQ-9 Reaper udah duluan pamer di berbagai konflik dunia. Sekarang Cina nggak mau ketinggalan pameran, mereka pengen masuk liga utama. Tapi ya, masalahnya satu, kalau semua negara udah punya drone beranak, terus siapa yang jadi babysitternya di langit? Bayangin kalau nanti di udara rame banget, drone besar ketemu drone besar, terus pada ngeluarin anak-anak drone kayak lomba buka kotak jutan. Bisa-bisa langit jadi kayak arena battle royale. Dan lucunya lagi, Jutian ini dipamerin dan diproduksi layaknya mobil listrik masa depan. Elegan, bersih, deadly.
Tapi ya gitu, jangan harap dia bisa parkir di garasi. Ini drone, bukan SUV keluarga. Kecuali kamu tinggal di hangar militer, ya beda cerita. Tapi ya mau gimana, sekarang trennya udah bukan lagi bikin senjata yang besar-besar dan berat kayak dulu. Sekarang trennya itu bikin robot yang bisa ngumpul bareng, komunikasi satu sama lain, terus nyerbu kayak tim futsal cyberpunk. Dan dalam dunia seperti itu, Jutian jelas bukan pemain pinggiran. Dia striker utama yang bawa satu tim cadangan di dalam perutnya. Nah, ngomong-ngomong soal Jutian dan teman-teman drone-nya yang makin banyak kayak grup marching band, tentu aja kita nggak bisa lepas dari topik paling panas di kawasan, Selat Taiwan. Wilayah kecil tapi super sensitif ini bisa dibilang tempat favorit semua pihak buat ngelirik satu sama lain dengan penuh kecurigaan. China bilang, itu wilayah kami. Taiwan bilang, eits, saya berdiri sendiri. Amerika Serikat pun nggak mau ketinggalan, langsung kirim kapal perang dan kadang drone juga sambil bilang, kami hanya lewat kok. Lalu China jawab, loh, itu jalur keluarga kami juga. Nah, sekarang bayangin si Jutian ikutan main ke sana. Udah gede, bisa bawa anak-anak drone, terus terbang tinggi banget kayak pesawat tapi punya banyak keponakan. Kalau dia muncul di sekitar Taiwan, itu bisa langsung bikin alarm berbunyi di lebih dari 5 markas militer. Para analis militer pun geleng-geleng kepala. Mereka bilang, ini bukan lagi drone buat surveillance, ini drone buat statement. Artinya, sekali Jutian muncul, bukan cuma ngintip, tapi juga kayak bilang ke dunia, kami di sini dan kami bawa pasukan lebah elektronik. Amerika Serikat pun nggak tinggal diam. Mereka langsung siagakan drone-drone andalannya kayak RQ-4 Global Hawk yang jago ngintip dari atas awan, atau MQ-9 Reaper yang bisa ngirim hadiah dari kejauhan. Tapi tetap aja dari segi gaya, Jutian punya daya tarik sendiri. Soalnya dia bukan sekedar drone, dia kayak boss final di game perang. Terbang tinggi, berat, gede, dan bawa banyak kejutan. Dan tentu saja negara-negara tetangga kayak Jepang, Korea Selatan, bahkan Filipina mulai ngelirik ke atas langit sambil bilang, ada yang baru ya di udara. Indonesia mungkin masih santai sambil ngopi, tapi pasti udah mulai mikir, apa kita juga perlu drone yang bisa ngangkut pasukan siskamling udara. Makanya sekarang semua mata tertuju ke langit. Bukan buat lihat bintang jatuh, tapi buat ngitung berapa drone yang keluar dari 1 Jutian hari ini. Jadi, dengan semua keramaian ini, langit Asia Timur udah kayak panggung utama teknologi drone masa kini. China pamer Jutian, Amerika Serikat kirim Global Hawk dan Reaper, lalu negara-negara lain cuma bisa nonton sambil nanya, bro ini langit atau server game perang? Yang jelas, drone sekarang bukan cuma alat tempur tapi juga simbol gengsi dan status. Kayak orang kaya beli mobil sport, sekarang negara-negara besar beli drone stealth dan drone bawa anak. Kalau dulu negara pamer kapal induk, sekarang pamer drone induk. Negara-negara ASEAN? Ya, sambil ngelihat situasi, mereka mulai mikir, gimana kalau kita bikin drone yang bisa lempar selebaran damai aja? Atau minimal, bisa nggak kita punya drone yang bisa ngawasin laut, terus sekalian update status di medsos? Indonesia sendiri perlahan mulai naik kelas di dunia drone, tapi ya belum punya yang bisa bawa anak cucu drone kayak Jutian. Kita masih di tahap, ayo beli dulu, riset nanti. Yang penting, bisa terbang dan merekam dulu. Tapi satu hal yang pasti, masa depan perang bukan cuma soal otot, tapi soal otak digital dan drone yang bisa keroyokan. Dan dengan Jutian terbang tinggi sambil bawa pasukan lebah elektroniknya, dunia sedang masuk ke era di mana teknologi bukan lagi pendukung perang, tapi pemeran utama. Maka dari itu, kita sebagai warga sipil cuma bisa berharap. Semoga semua drone-drone itu sibuk latihan dan selfie di udara, tapi nggak pernah sampai saling tabrak sambil bawa bom. Karena kalau langit jadi arena balap drone tempur, ya bumi bisa-bisa jadi penonton yang keringat dingin.